Halo abangku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan dilanjutkan dengan Le Shaolong dan Zi Ying yang selamat dari serangan si monster. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya pun bergegas mendekat sementara Xiao Zhan mengayunkan tinjunya berulang kali dan memasang perisai berat. Semua orang pun akhirnya berkumpul di tengah serangan yang dilesapkan oleh monster tersebut. Xiaoyan pun tersenyum kepada mereka berdua dan bertanya, apakah mereka berdua baik-baik saja? Pada saat ini Le Shaolong dan Zi Ying memandang ke arah Xiaoyan dengan kekhawatiran di hatinya dan dirinya merasa sangat tersentuh kepada Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Melihat Le Shaolong dan Zi Ying yang terdiam, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah yang lainnya dan bertanya, apakah semua orang pada saat ini baik-baik saja? Semua orang pun mengangguk dan menghela nafas di tengah pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Rowling Black Venerable menutupi matanya dan berteriak ke arah langit. Kemudian darah mengalir dari jari-jarinya dan dokinya segera didorong oleh rasa sakit yang parah seperti tsunami. Dirinya pun berteriak bahwa dirinya benar-benar ingin mencabik-cabik semut-semut ini sehingga dirinya bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Pada saat ini Rowling Black Venerable pun benar-benar sangat kesakitan hingga dirinya benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tentu pendarahan dari matanya ini membuat dirinya tidak dapat melihat dengan jelas. Akhirnya dirinya pun segera melambaikan tangannya dan langit tiba-tiba pada saat ini mulai berubah. Menyadari hal tersebut Le Shaolong pun buru-buru berteriak memerintahkan semuanya untuk berhati-hati, karena monster ini benar-benar marah dan dirinya mungkin akan menggunakan skill bertarungnya. Dan benar saja, baru saja kata-kata itu terlontar, monster tersebut pun segera mencabik tangannya ke arah langit, kemudian celah besar pun terbuka di langit dan aura kematian segera melonjak. Lalu kegelapan dan kehampaan yang tidak segera muncul dan ada titik-titik cahaya hitam segera muncul di dalamnya. Lalu titik-titik cahaya hitam ini benar-benar dipenuhi dengan gelombang energi doki yang sangat kuat. Kemudian monster tersebut pun terus meraung ke arah langit dan titik-titik hitam cemerlang ini segera turun dari langit. Doki yang menyala-nyala yang melekat pada titik-titik hitam ini menembus langit dan ribuan guntur segera bergema. Kekuatan penghancur yang sangat luar perkasa ini benar-benar tidak ada habisnya. Melihat hal ini wajah Xiaoyan pun berubah drastis dan berkata bahwa hal ini tidak bagus, karena ini adalah keterampilan bertarung yang dapat merusak medan. Menanggapi hal tersebut nada suara Xiao Zhan pun pada saat ini sangat tegas ketika dirinya memerintahkan semuanya untuk keluar dari area ini. Sementara itu dirinya akan mengurus serangan tersebut. Meskipun kekuatan pertahanan Xiao Zhan ini kuat, namun jarak antara dirinya dengan puncak bintang 6 sangat terlihat 11. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan Xiao Zhan, karena ini permasalahannya bagaimana jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan yang ada. Tentu seorang pria harus berdiri dengan tegak hidup sebagai pahlawan dan mati juga harus sebagai pahlawan. Semua orang pun seketika tergerak dengan perkataan Xiaoyan dan mereka benar-benar tidak lagi khawatir. Tentu semua orang pun tersenyum dipenuhi dengan tekad dan mereka benar-benar berniat untuk menyerang. Akhirnya semua orang pun bergegas menuju ke cahaya hitam yang berada di seluruh langit yang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Semuanya pada akhirnya terlibat pada pertempuran yang intens. Namun di tengah-tengah pertempuran ini ekspresi semua orang pada saat ini berubah. Semua orang seketika menyadari bahwa cahaya berwarna hitam ini benar-benar sangat kuat. Akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar ditekan oleh serangan dari monster tersebut. Melihat semua orang yang tidak bisa bertahan pada saat kritis ini, perubahan yang tiba-tiba pun segera terjadi. Kemudian Xiao Zhan meraung terus-menerus dan darah di sekujur tubuhnya pada saat ini mendidih. Lalu cahaya keemasan di pembuluh darahnya pada saat ini melonjak, dan tampaknya cahaya hitam ini telah membangkitkan potensi di dalam tubuhnya. Pada saat ini kekuatan Xiao Zhan pun meningkat pesat dalam sekejap, lalu mata harimau emas miliknya seketika melolong meluncurkan serangan balik dan petir emas segera aman menembus langit.
tentu Xiao Zhan sendiri tidak menyangka bahwa pada saat ini perubahan mendadak ini terjadi pada dirinya, dan ras monster dari Xiao Zhan percaya pada kekuatan maskulin matahari totem tertinggi dari klannya adalah 100 harimau. Oleh karena itu darah dari keturunannya mengandung kekuatan matahari. Sebelumnya Xiao Zhan tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, akan tetapi pada saat kritis ketika keterampilan bertarung dari monster ini mengancam nyawa semua orang, lalu Xiao Zhan yang mengabdikan seluruh kekuatannya untuk membela saudaranya, dan dalam kemarahan Xiao Zhan pun tanpa sadar mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Lalu matahari adalah sumber kebenaran dan mengandung vitalitas yang tidak ada habisnya, dan hal ini dapat melenyapkan hal-hal jahat yang berada di dunia. Sementara itu di sisi lain sosok yang dihadapinya adalah Rowling Black Venerable yang merupakan sumber kegelapan sejak zaman kuno. Sudah ditakdirkan hal baik dan hal jahat tidak akan bisa hidup berdampingan, dan kekuatan matahari dalam kekuatan garis keturunan ini benar-benar sangat murni. Setelah diaktifkan kekuatannya maka benar-benar meningkat pesat. Seketika hal ini pun memicu perlawanan yang kuat terhadap doki kegelapan yang berada di langit. Lalu ribuan guntur bergema di langit dan samudera hitam mengamuk. Bahkan petir terjalin bersama membentuk pembalasan dendam yang tanpa akhir. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar berjuang untuk bertahan. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh monster ini benar-benar membuat semua orang hanya bisa berkata, sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan Xiao Zhan. Semua orang pun hanya bisa mengangguk perlahan di bawah tekanan dan serangan dari monster tersebut. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan mengangkat tangannya, lalu setelah darah diaktifkan jejak cahaya ilahi yang beriak dari darahnya memberi makan daging dan darah Xiao Zhan. Hal ini terus mengisi energi doki di dalam tubuhnya, dan akhirnya tinju segera dilesakkan dengan sambaran petir yang langsung menyerang ke arah si monster. Kemudian kelompok Xiao Yan pun pada saat ini menghela nafas lega, karena dengan peningkatan kekuatan dari Xiao Zhan ini pada akhirnya monster tersebut pun segera mundur puluhan meter. Lalu temboloknya pada saat ini segera mengeluarkan geraman terendam. Xiao Zhan pun menghela nafas dan menyadari bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Begitu banyak serangan sebelumnya pada dasarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Namun pada saat ini serangan dari Xiao Zhan masih bisa efektif dengan satu pukulan. Tentu keyakinan Xiao Zhan pun pada saat ini semakin meningkat. Selain itu dirinya masih merasakan energi doki yang memenuhi seluruh tubuhnya pada saat ini. Oleh karena itu dirinya bisa menyerang lagi dan telapak besar tangannya segera diayunkan ke arah si monster. Sementara itu di sisi lain luka dari Rowling Black Venerable sebelumnya belum pulih, bahkan penglihatannya masih kabur pada saat ini dan dirinya benar-benar tidak memiliki pertahanan sama sekali. Pada saat yang bersamaan serangan dari Xiao Zhan pun menghujani tubuhnya dan dirinya benar-benar dipaksa mundur berkali-kali. Lalu tubuhnya yang besar tidak stabil dan noda darah di tubuhnya perlahan keluar. Melihat kejadian ini semua orang pun akhirnya segera mengeluarkan dokinya masing-masing dan segera ikut menyerang. Sehingga Rowling Black Venerable pun segera melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dirinya melesatkan beberapa serangan dari lambaian tangannya yang mengayun. Tentu kekuatannya masih sangat mencengangkan tetapi sayangnya penglihatannya masih terbatas. Oleh karena itu Xiao Yan dan yang lainnya pun pada saat ini bisa mengelak dan dengan mudah menggunakan semua doki mereka untuk menyerang. Menghadapi serangan yang bertubi-tubi ini Rowling Black Venerable pun segera jatuh di tanah dan tidak bisa melawan. Dirinya pada saat ini sangat marah tetapi dirinya tidak memiliki pilihan lain selain beralih dari serangan ke pertahanan. Kelompok Xiao Yan pun pada saat ini terus membombardir monster tersebut dan menyerang luka yang berada di matanya. Akhirnya dengan serangan gabungan yang dilesatkan ke arah matanya, dirinya pun seketika merasakan sakit yang sangat sakit. Matanya seketika berubah menjadi gelap dan dirinya benar-benar hampir pingsan. Akhirnya setelah serangan yang bertubi-tubi ini monster tersebut pun ditutupi oleh asap dan debu. Pada saat ini tidak ada pergerakan sama sekali dan lokasi di sekitarnya menjadi sunyi senyap untuk sementara waktu. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini terengah-engah karena doki yang meletus dalam sekejap barusan jauh melebihi harapan semua orang.
sambil melihat ke depan dengan gugup semua orang pun menuangkan cairan roh bening dalam jumlah besar ke dalam mulut mereka. Pada saat ini mereka harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk memulihkan Doki. Tidak lama setelah itu sebuah lubang hitam diam-diam muncul di atas langit dan warnanya benar-benar sangat dalam. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera berteriak sepertinya ada yang salah. Sedangkan di sisi lain Le Shaolong juga sepertinya merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mundur dengan cepat. Mendengar hal ini Xiao Yan dan yang lainnya pun dengan cepat mundur. Bersamaan dengan itu sebuah suara marah segera terdengar di telinga semua orang. Rowling Black Venerable berkata bahwa semua semut kecil ini benar-benar berani membiarkan dewa ini menderita rasa malu. Penghinaan yang mereka berikan benar-benar begitu besar dan mereka pasti akan mati. Dirinya pun segera menembakkan cahaya darah yang aneh dan cahaya darah ini segera menyala dengan cepat. Cahaya kabut darah ini terus berguling dan menjadi lebih tebal dalam sekejap mata. Begitu kabut darah ini menyentuh tanah, akhirnya tanah di sekitarnya pun meleleh dengan cepat dan berubah menjadi air kuning. Kemudian kabut darah pun berkumpul dan menyebar sejauh ribuan meter. Lalu kabut menyembur keluar dan menyelimuti langit dan bumi kemanapun dirinya pergi. Bahkan batu yang sangat keras pun akan terkena korosi dan hampir hancur. Xiao Yan dan yang lainnya pun segera menjauh darinya dan merasakan firasat buruk di hati mereka. Akhirnya Xiao Zhan pada saat ini tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, daripada mereka melihat perubahan ini, maka lebih baik mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Setelah perkataan ini terjatuh Xiao Zhan pun segera membuka mulutnya yang berdarah dan gelombang cahaya putih mengembun di dalamnya. Lalu cahaya tersebut pun segera menembus langit bergegas ke kabut darah seperti sambaran petir. Gelombang cahaya ini begitu kuat hingga akhirnya itu meledak langsung ke kabut darah. Benturan pun segera terjadi namun pada saat ini kabut pun bergulung terus-menerus. Namun tidak lama kabut ini pun seperti masuk ke dalam sosok hitam dalam sekejap mata dan kabut pun segera menghilang. Lalu sosok hitam perlahan muncul setelah kabut menghilang dan itu adalah Roaring Black Venerable. Pada saat ini tubuhnya masih gelap dan bekas luka di tubuhnya masih banyak dan tidak ada perubahan apapun. Namun wajahnya pada saat ini benar-benar sangat suram. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun bergumam, apakah mungkin monster ini telah gagal menampilkan keterampilan bertarungnya? Akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk kembali menyerang. Lalu semua orang pun mengangguk dan kembali melancarkan serangan ke arah si monster. Melihat hal tersebut si monster pun seketika meraung. Dengan pembuluh darah yang menonjol dirinya pun segera mengeluarkan teknik mata darah. Lalu darah seketika memancar dan mata darah yang besar segera terungkap dan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ketika mata berdarah ini muncul cahaya berdarah pun bermekaran dan kabut yang seterang darah meringkuk di dahinya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun mengingatkan semuanya untuk berhati-hati karena situasinya telah berubah. Kemudian segel di tangan Xiao Yan pun seketika berubah dan teratai api segera terbang melintas. Xiao Yan pun segera melesatkan teratai api namun pada saat ini mata berdarah itu pun segera menembakkan cahaya ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sebuah lubang hitam besar segera meledak di angkasa dan lubang hitam ini melewati teratai api Xiao Yan. Kemudian lubang hitam ini segera menembak di kejauhan dan meledakkan sebuah tumpukan batu besar gunung menjadi bubuk. Bersamaan dengan itu teratai api milik Xiao Yan pun pada saat ini tiba-tiba menghilang ditelan oleh lubang hitam tersebut. Xiao Yan dan yang lainnya pun saling memandang dengan cemas dan merasa sedikit gelisah. Mereka segera menyadari bahwa kekuatan mata darah ini benar-benar jauh di luar imajinasi semua orang. Dan akhirnya si monster pun segera melesatkan serangan cahaya berdarah dari mata darah yang baru saja dirinya keluarkan. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong dan Zi Ying pun kembali melesat ke langit untuk melancarkan serangan. Setelah Le Shaolong dan Zi Ying maju semua orang pun seketika melesatkan serangan. Namun setelah pertempuran yang intensif ini semua orang pada saat ini sedikit jatuh dalam kerugian. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan menjulurkan kakinya ke tanah dan melawan dengan seluruh kekuatannya.
Lalu kekuatan darah dalam tubuhnya mengaktifkan aliran Douqi dan juga mengaktifkan kepercayaan klan dari Xiao Zhan, sehingga cahaya darah ini benar-benar secepat kilat dan sekuat tutur. Bahkan semua orang pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya yang tidak ada habisnya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah di dalam pertempuran intens, di tengah-tengah situasi yang kembali kritis dengan semua orang yang benar-benar putus asa. Akhirnya aura tanpa sadar segera kembali melonjak. Saat ini harimau emas segera muncul dalam bentuk ilusi memandang ke bawah langit dan cahaya keemasan segera mengepul dan bergelombang. Kemudian aura membunuh segera melonjak ke langit seperti lautan yang mengamuk. Bahkan langit seketika bergemuruh dan seluruh langit benar-benar bergetar. Meski aura Xiao Zhan ini naik namun dirinya masih tetap tidak bergerak. Pada saat ini merasa bahwa dirinya telah menyentuh penghalang dari Dou di bintang 6. Dan jika dirinya mengambil langkah ini maka dirinya akan hidup dan jika dirinya kalah maka dirinya akan mati. Jika Xiao Zhan pada saat ini ingin maju menerobos secepat mungkin maka dirinya memerlukan tekanan terbesar untuk mengeluarkan potensi terbesar miliknya. Akhirnya Xiao Zhan memilih beberapa detik yang singkat untuk mencari serangan terkuat dari monster tersebut. Tidak lama cahaya darah segera melesat mendekati tubuhnya dan tekanan udara yang kuat segera meremas lekukan besar di dada Xiao Zhan, sehingga Xiao Zhan pun menerima serangan tersebut dan wajahnya benar-benar terdistorsi. Kemudian butiran-butiran keringat mengalir turun dan rasa sakit yang parah dari tulang rusuknya yang retak menusuk organ dalamnya hampir membuatnya pingsan. Akhirnya Douqi yang tidak terhitung jumlahnya yang sangat keras di bawah desakan rasa sakit ini segera melonjak, lalu Douqi yang bergelombang segera keluar seperti ombak yang melolong digulung oleh angin kencang, kemudian Douqi ini segera menghantam penghalang Dou di bintang 6 dengan putus asa, tentu kekuatan yang tidak tergoyahkan segera melonjak dari dalam tubuh Xiao Zhan, dan orang-orang yang berada di kejauhan pun berhenti dan mereka segera menyadari pilihan dari Xiao Zhan ini. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Zhan benar-benar menerobos di tengah pertarungan. Sementara itu di sisi lain Roaring Black Venerable pun tidak bisa menahan pujiannya setelah dirinya melihat Xiao Zhan. Dirinya berkata bocah ini benar-benar memiliki keberanian karena menggunakan tekanan kematian untuk menerobos. Namun bahkan jika dirinya menerobos dirinya masih tidak akan bisa melawannya. Selanjutnya dirinya harus menghadapi kesengsaraan kaisar yang perkasa dengan seluruh kekuatannya, lalu dirinya ingin melihat bagaimana bocah ini melawan cahaya darah miliknya dan kesengsaraan kaisar. Mendengar hal ini ekspresi semua orang pun seketika berubah secara drastis, mereka semua melihat ke arah langit hanya untuk melihat bahwa langit tertutup awan gelap pada saat ini. Kemudian awan petir bergemuruh terendam dan badai petir yang kuat segera muncul di dalamnya. Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan kaisar dari Dou di bintang 6. Semuanya pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Roaring Black Venerable ini memang benar, dan tidak ada yang bisa terganggu selama kesengsaraan kaisar ini terjadi. Oleh karena itu semua orang juga pada saat ini menyadari bahwa monster ini pasti hanya perlu mengirim cahaya darah ketika Xiao Zhan melawan kesengsaraan kaisar, dan dengan begitu maka Xiao Zhan dapat jatuh ke dalam malapetaka abadi di tempat ini juga. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang berat besar miliknya dan segera berkata, jika dirinya ingin menyakiti saudaranya, maka dirinya harus menginjak mayat Xiao Yan terlebih dahulu. Melihat hal tersebut Le Shaolong Nan Erming, Fang Fang dan Ziying pun semuanya berdiri diam di belakang Xiao Yan. Kemudian mereka segera mengalirkan Douqi di dalam tubuh mereka dan berniat untuk menyerang si monster. Melihat semua orang yang telah bersiap untuk menyerang si monster pun pada saat ini segera berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan menemani semuanya. Seketika Douqi yang agung segera melonjak keluar dari tubuhnya dan dirinya juga bersiap untuk pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan tiba-tiba berbicara ke arah Fang Fang. Xiao Zhan meminta Fang Fang untuk membantunya dengan sayap angin. Mendengar hal itu meskipun Fang Fang tidak mengetahui alasannya, namun dirinya tetap membantu Xiao Zhan. Akhirnya Xiao Zhan pun segera berbalik tetapi dirinya tidak bergegas menuju ke arah langit dan guntur.
Justru Xiao Zhan pada saat ini langsung menuju ke arah Rolling Black Venerable untuk menyerang. Rolling Black Venerable pun melihat hal ini benar-benar tertegun sejenak. Akhirnya dirinya pun segera melesatkan serangan dengan kilatan mata berdarah dan cahaya darah yang menutupi dunia. Pada saat ini Xiao Zhan pun sudah mendekati Rolling Black Venerable dengan cahaya darah yang berada di pundaknya. Bersamaan dengan itu keempat petir dari kesengsaraan Kaisar pun segera menyerang ke arah Xiao Zhan dengan kecepatan seperti kilat. Menyadari hal ini Xiao Zhan yang tadinya kita lihat untuk memukul tiba-tiba berjalan mengitari Rolling Black Venerable. Kemudian empat petir yang melesat ke arah Xiao Zhan ini pun dengan cepat meledak di depan Rolling Black Venerable. Tentu keempat petir ini segera dimusnahkan oleh cahaya darah sebelum mereka bisa berubah menjadi empat iblis guntur. Baru saja guntur ini pecah tiba-tiba langit bergulung dan guntur kelima segera muncul. Pada saat ini awan gelap terus menggulung dengan suara gemuruh yang lebih padat. Kemudian kilatan petir dan halilintar yang berikutnya ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah itu guntur pun kembali melesat ke arah Xiao Zhan dan Xiao Zhan kembali melilit mengitari si monster. Dan pada akhirnya guntur pun kembali menghantam si monster dan berhasil dihancurkan oleh mata darah. Pada saat ini Roaring Black Venerable benar-benar sangat marah. Apalagi petir kelima ini benar-benar sangat kuat hingga akhirnya itu bisa menembus dan menghancurkan baju besi milik si monster. Tidak lama berselang setelah itu petir keenam segera keluar dari awan. Lalu awan gelap dengan radius seribuan kilometer segera tersebar ke segala arah. Kemudian petir keenam ini jelas memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan petir kelima, sehingga Roaring Black Venerable pun berbalik kepada awan dan pupil matanya seketika menyusut melihat ke arah petir tersebut. Akhirnya petir pun segera melesat dan cahaya darah segera melonjak ke langit. Tentu serangan ini pun seketika bertabrakan dengan guntur sampai matahari seketika tertutup oleh awan gelap. Namun cahaya dan guntur ini tidak bertahan lama dan cahaya darah segera dihancurkan. Lalu guntur segera melesat kuat tetapi cahayanya pada saat ini sudah sedikit redup. Dan guntur pun seketika menyambar si monster dan bau daging yang terbakar seketika tersebar ke segala arah. Kemudian ketika guntur ini melintas awan gelap di langit pun seketika menghilang. Lalu energi langit dan bumi terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Zhan dan auranya seketika melambung tinggi. Sementara itu pada saat ini Roaring Black Venerable benar-benar terluka, bahkan luka akibat pertempuran sebelumnya masih belum sembuh, namun sekarang dirinya benar-benar terluka ketika melawan guntur. Selain itu pada saat ini Xiao Zhan pun segera mengeluarkan serangan dan melesatkan tinjunya ke arah si monster, sehingga si monster pun buru-buru mengayunkan pukulan berat dan benturan di antara keduanya segera terjadi. Pada saat ini sosok Xiao Zhan hanya mundur puluhan langkah sementara Rolling Black Venerable bergetar. Akhirnya keduanya pun segera bertarung satu sama lain dengan jumlah gerakan yang tidak diketahui. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan bersama dengan yang lainnya hanya bisa menatap ke arah Xiao Zhan. Pada akhirnya meskipun Xiao Zhan telah menerobos namun kekuatannya pada saat ini hanya berada di bintang 6 tahap awal. Oleh karena itu setelah banyaknya benturan pada akhirnya dipukul mundur. Setelah itu Roaring Black Venerable pun seketika memandang semua orang dengan ketidakpedulian yang sangat ekstrim. Lalu mata darahnya segera terbagi menjadi 18 bagian dan dirinya membidik Xiao Yan dan yang lainnya dengan dingin. Kemudian cahaya darah ini pun disesatkan ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini jelas Xiao Yan adalah orang yang paling lemah jika dibandingkan dengan semua anggotanya, sehingga mata Xiao Yan pada saat ini sedikit kabur ketika dirinya melihat cahaya darah yang seperti akan merenggut jiwa. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berdaya menghadapi cahaya mata darah yang melesat ke arahnya dengan cepat. Sementara itu pada saat ini semua anggota Xiao Yan telah berhasil menghadapi cahaya mata darah. Lalu mereka pun segera menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar lemah, sehingga mereka bergegas dengan kecepatan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Xiao Yan. Namun pada saat ini dengan kecepatan dari cahaya darah mereka benar-benar tidak bisa mengejarnya, sehingga semua orang pada saat ini merasa putus asa karena mereka benar-benar tidak bisa melindungi Tuan Muda Xiao Yan.
kemudian cahaya darah pun benar-benar telah mendekat, namun saat hendak menyentuh Xiao Yan tiba-tiba sebuah kuncup hijau kecil muncul di udara, kemudian kuncup ini muncul di depan Xiao Yan dan kuncup hijau itu segera tumbuh tertiup angin, lalu dalam sekejap mata kuncup ini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan dalam sekejap pohon itu sepertinya telah melewati tahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya dan dengan cepat layu, lalu setelah terkena cahaya darah pohon ini berubah menjadi abu yang terbang tertiup angin. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang dan mereka seketika melihat sekeliling, kemudian mata mereka menyapu sekeliling dan mencoba menemukan sumber keajaiban dari hal ini. Dan tidak lama setelah itu wanita berpakaian putih segera muncul seperti peri yang akan mengendarai angin dan pergi. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah wanita tersebut menoleh, dan sosok wanita yang baru saja muncul dan menyelamatkan Xiao Yan ini ternyata Tante Zenny. Seketika Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan ekspresi yang tidak terbayangkan terlihat di wajahnya. Lalu Xiao Yan segera bertanya mengapa Zenny ada di sini. Xiao Yan pun memandangi sosok familiar yang cantik dan seksi yang berada di langit. Pada saat ini Xiao Yan memiliki perasaan yang bercampur dengan kejutan, kegembiraan dan kekhawatiran. Xiao Yan merasa lebih tersentuh di dalam lubuk hatinya pada saat ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Zenny muncul di sini, namun Xiao Yan sangat tahu bahwa semua ini sama sekali tidak mudah. Lalu rahasia ilusi yang telah dialami oleh Xiao Yan membuat Xiao Yan pada saat ini sadar akan kesulitan untuk sampai ke sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zenny yang berada di udara pun menyaksikan darah Xiao Yan yang mengalir deras. Ketika melihat hal ini matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit yang membuat jantungnya berdebar. Kemudian matanya penuh dengan air mata dengan hatinya terasa seperti disayat oleh pisau. Setelah itu Zenny pun bergegas turun dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaannya lagi, sehingga dirinya pun menarik Zenny ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Sementara itu Zenny jelas tidak mengharapkan Xiao Yan akan melakukan gerakan yang seperti ini, sehingga membuat tubuhnya tiba-tiba membeku setelah dipeluk oleh Xiao Yan. Kemudian wajahnya yang cantik seketika menjadi merah dan pipinya seketika melembab. Setelah ragu-ragu sejenak Zenny akhirnya tidak bisa menahan kerinduan dan kekhawatiran selama beberapa hari ini, lalu dirinya pun tanpa sadar segera memeluk Xiao Yan di tengah kerinduannya. Bersamaan dengan itu dua garis air mata segera jatuh di pipi Zenny. Sementara itu orang-orang di sekitar menonton adegan ini dengan tenang dan mata mereka juga ikut melembab karena sedih tidak laku-laku. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan hanya bisa merasakan dadanya diremas oleh sepasang gelombang besar yang bergejolak. Hal itu membuat perasaan yang luar biasa dan Xiao Yan hampir mengerang. Bahkan wajah Xiao Yan seketika memerah dan Xiao Yan terbatuk berkali-kali. Sementara itu di sisi lain adegan mesra-mesraan ini pun segera membuat si monster marah. Pada saat ini di tengah-tengah pertempuran dirinya merasa benar-benar diremehkan dan dianggap tidak ada keberadaannya, bahkan dirinya merasa bahwa semua ini benar-benar sebuah penghinaan bagi dirinya. Akhirnya dirinya pun segera meraung dengan sangat marah dan dirinya harus memberitahu semut-semut ini tentang keberadaannya, sehingga dirinya pun mengabaikan tubuhnya yang terluka dan memanggil mata darah. Sementara itu di sisi lain pelukan Xiao Yan pun terlepas bersamaan dengan raungan dari si monster. Kemudian Zenny pun pada akhirnya segera melirik semua orang satu persatu dan matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tidak dapat disembunyikan. Dirinya percaya bahwa pada tingkat perkembangan dan reputasi mereka akan menyebar ke seluruh benua Dou di dalam waktu singkat. Akhirnya mata Zenny pun tiba-tiba beralih ke arah si monster dan Zenny segera mengeluarkan senjatanya dengan dingin. Zenny pun segera berdiri di belakang Xiao Zhan sebelum akhirnya Zenny bersama dengan Xiao Zhan segera melesat menyerang. Melihat keduanya yang menyerang pada saat ini si monster pun seketika meraung lagi. Pada saat ini dirinya belum pernah melihat Zenny bergerak. Meskipun sosok Zenny ini juga adalah Dou di bintang 5. Namun dirinya tidak bisa meremehkan kemampuan Zenny. Akhirnya si monster pun segera melesatkan serangan cahaya darah ke arah Zenny dan Xiao Zhan.
Pada saat ini Zenny mengeluarkan senjata yang bernama Evergreen Dream Ring, lalu panjangnya sekitar 1 meter dan berbentuk setengah lingkaran, kemudian ada semburan udara dingin dan sekilas itu terlihat luar biasa, dan dengan segera setelah senjata ini keluar seluruh ruangan tampaknya dipenuhi dengan vitalitas, bahkan cahaya darah pun seketika tiba-tiba bergetar dan suara sihirnya seketika melemah. Kemudian mata dari monster tersebut pun terpaku ketika matanya mendarat kepada senjata Zenny. Setelah itu dirinya segera menyadari bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang dapat melemahkan monster puncak bintang 6 dan tidak hanya luar biasa tetapi juga menakjubkan. Sementara itu si monster pun seketika maju selangkah dan bertanya perlahan dengan tidak percaya, senjata apa yang digunakan oleh wanita ini? Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Zhan pun segera bertanya apakah si monster pada saat ini takut. Bersamaan dengan perkataan tersebut tinjunya pun seketika menggulung badai dan meledak ke arah si monster. Sementara itu Zenny pada saat ini mengikuti dari jarak dekat dan tidak menjawab jawaban dari si monster. Lalu dengan sapuan ringan senjata bilah cincin ini menciptakan cahaya hijau terang yang dengan segera menutupi matahari. Tentu saja kekuatan dari pedang Zenny ini benar-benar menghancurkan bumi dan energinya yang sangat kuat membuat mata semua orang terkejut, karena ternyata tidak hanya cantik saja ternyata Zenny ini juga sangat mengerikan.